Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adi dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan laporan tugas akhir mata kuliah sistem database kami yang berjudul Sistem Basis Data Depot Air Minum Isi Ulang. Sebelumnya, depot air minum isi ulang adalah bisnis yang sudah sangat umum kita temui di sekitar kita. Setiap harinya, depot ini mengelola banyak aktivitas, mulai dari menerima pesanan pelanggan, mengatur pembayaran, mengurus pengiriman, memantau stok produk, hingga melakukan pembelian dari supplier. Masalahnya, banyak depot yang masih melakukan semua pencatatan ini secara manual, menggunakan buku catatan atau spreadsheet sederhana. Akibatnya, mudah terjadi kesalahan seperti data pelanggan sulit ditemukan, riwayat pesanan tidak terdokumentasi dengan baik, dan laporan keuangan menjadi sulit disusun. Itulah mengapa kami merancang sebuah sistem basis data khusus untuk depot air minum, yaitu sebuah sistem yang mampu menyimpan, mengelola, dan memproses semua data operasional secara terintegrasi, sehingga bisnis dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akurat. Sebelum masuk ke detail teknis, penting untuk kita pahami terlebih dahulu bagaimana data mengalir di dalam sistem ini. Secara garis besar, terdapat dua proses utama yang berjalan dalam operasional depot. Proses pertama adalah alur pemesanan, mencakup seluruh rangkaian dari seorang pelanggan memesan produk hingga transaksi dinyatakan selesai. Di dalam alur ini terdapat dua jalur layanan, yaitu pesanan dengan layanan antar ke rumah pelanggan dan pesanan tanpa layanan antar, di mana pelanggan mengambil produk langsung di depot. Proses kedua adalah alur pengadaan, yaitu bagaimana depot membeli stok dari supplier untuk menjaga ketersediaan produk agar kebutuhan pelanggan selalu terpenuhi. Kedua alur ini saling terhubung melalui satu elemen kunci, yaitu tabel produk. Ketika stok berkurang akibat penjualan, sistem memicu proses pengadaan. Ketika pengadaan selesai, stok diperbarui kembali. Begitulah siklus operasional depot berjalan secara berkesinambungan. Penjelasan detail masing-masing alur akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dua alur proses secara lebih rinci, yaitu alur pemesanan tanpa layanan antar dan alur pengadaan stok dari supplier. Yang pertama, alur pemesanan tanpa layanan antar. Alur ini digunakan ketika pelanggan memilih untuk mengambil produk langsung di depot tanpa membutuhkan layanan pengiriman ke rumah. Proses diawali ketika pelanggan datang langsung atau menghubungi depot untuk melakukan pemesanan. Pada titik ini, sistem langsung bekerja dengan mencatat data ke dalam dua tabel sekaligus. Yang pertama itu tabel pelanggan yang menyimpan nama, alamat, nomor telepon, dan status keanggotaan. Serta tabel pesanan yang mencatat ID pesanan, siapa pelanggannya, kapan pesanan dibuat, dan status pesanan saat ini. Setelah pesanan tercatat, karyawan kemudian merinci produk apa saja yang dipesan beserta jumlahnya. Informasi ini disimpan di tabel detail pesanan yang merujuk ke tabel produk sebagai referensi barang yang tersedia. Bersama dengan itu, sistem juga menentukan pegawai mana yang akan melayani pesanan tersebut berdasarkan data yang ada di tabel pegawai. Dengan rincian produk yang sudah lengkap, sistem secara otomatis menghitung total harga yang diperoleh dari jumlah produk yang dikalikan dengan harga satuan, kemudian menghasilkan faktur sebagai bukti transaksi resmi. Karena ini adalah jalur tanpa layanan antar, pelanggan langsung membayar di tempat. Data transaksi pembayaran disimpan ke tabel pembayaran, mencakup tanggal, metode yang digunakan, apakah tunai, transfer, atau kris, beserta jumlah yang dibayarkan. Setelah pembayaran dikonfirmasi, sistem mencetak bukti transaksi, produk diserahkan ke pelanggan, dan status pesanan diperbarui menjadi selesai. Selanjutnya, alur pengadaan stok. Jadi berbeda dengan alur pemesanan yang berfokus pada pelanggan, alur pengadaan berjalan di balik layar untuk memastikan stok produk selalu tersedia. Jadi semuanya bermula dari proses pemantauan stok yang dilakukan secara berkala. Sistem membaca data dari tabel produk, khususnya kolom stok produk, untuk mengetahui berapa unit yang masih tersedia. Di sini terdapat sebuah percabangan keputusan. Jadi jika stoknya masih mencukupi, sistem tidak melakukan apapun dari proses pemantauan terus berlanjut. Namun jika stok berada di bawah batas minimum, sistem segera memicu proses pemesanan ke supplier. Jadi saat pemesanan ke supplier dilakukan, data transaksi tersebut dicatat ke dalam tabel supplier yang menyimpan identitas pemasok dan tabel pembelian yang mencatat detail transaksinya. Jadi ketika barang tiba, pihak depot melakukan verifikasi
apakah jenis, jumlah, dan kondisi barang sudah sesuai pesanan. Hasil verifikasi ini kemudian dicatat di tabel detail pembelian. Setelah barang diverifikasi dan dinyatakan sesuai, depot melakukan pembayaran kepada supplier sebagai langkah terakhir. Sistem memperbarui kolom stok produk di tabel produk sesuai jumlah barang yang baru diterima. Dengan pembaruan ini, data stok di sistem selalu mencerminkan kondisi penyediaan yang sesungguhnya, dan siklus pengadaan pun selesai, siap dimulai kembali kapanpun diperlukan. Oke, terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Setelah memahami bagaimana proses bisnis depot ini berjalan, sekarang kita masuk ke tahap yang lebih teknis, yaitu bagaimana sih kita merancang basis datanya secara formal menggunakan IR model. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam IR model konseptual. IR model konseptual ini bisa diibaratkan sebagai peta besar dari sistem yang kita bangun. Di sini kita bisa bicara soal teknis database sama sekali. Yang kita gambarkan adalah logika bisnisnya. Entitas apa saja yang ada, atribut apa yang dimiliki masing-masing, dan bagaimana mereka saling berhubungan. Nah, sistem depot air minum ini memiliki 10 entitas utama, dimulai dari pelanggan yang menyimpan identitas setiap pelanggannya yang berinteraksi. Kemudian pemesan lalu mencatat setiap transaksi pemesanan yang terjadi. Kemudian selanjutnya ada pegawai yang memiliki karyawan yang bertugas melayani pesanan dan pengiriman. Kemudian ada identitas pengiriman menyimpan detail proses antar barang ke pelanggan, sementara pembayaran mencatat setiap transaksi keuangan dari pelanggan. Di sisi produk, entitas produk menyimpan daftar barang yang dijual oleh depot, dan detail pesanan berfungsi sebagai jembatan antara pesanan dan produk, menjawab pertanyaan produk apa saja yang ada dalam sebuah pesanan. Untuk sisi pengadaan, ada sisi identitas supplier sebagai pemasok barang, pembelian yang mencatat transaksi restock dan supplier, dan detail pembelian yang merinci produk apa saja yang dibeli dalam setiap transaksi pembelian. Hubungan antara identitas ini mengikuti logika bisnis yang nyata. Satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan, satu pesanan dilayani oleh satu pegawai dan bisa memuat banyak produk. Satu produk yang sama bisa muncul di banyak pesanan maupun pembelian. Pola hubungan inilah yang menjadi fondasi dari desain database kita. Oke, selanjutnya kita masuk bagian IR model logikal. Jika model konseptual tadi petanya, maka IR logikal ini adalah cetak biru teknisnya. Di sini menerjemahkan semua identitas dan hubungan yang abstrak menjadi struktur yang konkret dan siap diimplementasikan ke dalam sistem database. Setiap identitas ini menjadi sebuah tabel, dan setiap atribut menjadi kolom dengan tipe data yang spesifik. Misalnya kolom ID menggunakan tipe INT, nama pengguna menggunakan varchar, tanggal menggunakan datetime, dan nilai harga menggunakan Bijin agar mampu menampung angka yang besar. Setiap tabel memiliki primary key, kolom unik yang menjadi sebuah identitas setiap baris data. Dalam diagram ini ditandai dengan notasi INT dan biasanya diawali dengan ID seperti ID pelanggan atau ID pesanan. Sementara itu, hubungan antara tabel diimplementasikan sebagai lewat FK. Kolom disebut merujuk pada primary key tabel lain. Mekanisme ini menjaga integritas referensial, memastikan data antar tabel selalu konsisten satu sama lain. Diagram juga menggunakan notasi crossword untuk menggambarkan kardinalitas. Tanda kaki gagak menunjukkan sisi banyak dari sebuah relasi, sedangkan lingkaran kecil menunjukkan bahwa partisipasi dalam relasi tersebut bersifat opsional. Dengan model logika ini, kita sudah memiliki cetak biru yang lengkap dan siap diimplementasikan, yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya berikutnya. Baik, masuk pada bagian keempat, implementasi DDL dan pengisian data. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah mendefinisikan struktur database menggunakan perintah DDL. Pertama, kita mendefinisikan tabel, kemudian kita menentukan tipe data pada setiap kolom, menetapkan primary key, dan menghubungkan tabel-tabel melalui foreign key. Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah semua tabel itu dibuat menggunakan engine InnoDB. Nah, engine ini penting karena hanya InnoDB yang mendukung foreign key constraint di MySQL. Tanpa engine ini, relasi antar tabel tidak bisa dijaga konsistensinya. Kemudian database ini kita beri nama depot air yang memiliki 10 tabel.
urutan pembuatan tabel depot air ini tidak bisa sembarangan. Ya karena tabel induk itu wajib diletakkan terlebih dahulu sebelum tabel-tabel yang mereferensikannya. Jadi, kita mulai dari pelanggan, pegawai, supplier, dan produk sebagai tabel induk. Setelah keempatnya ada, barulah kita bisa membuat tabel transaksi kayak pesanan, pembelian, pengiriman, pembayaran, detail pesanan, dan juga detail pembelian. Nah, satu detail menarik dalam tabel detail pesanan adalah kolom harga jual, yang dimana kolom itu menyimpan harga produk saat transaksi dilakukan. Mengapa tidak langsung mengambil dari tabel produk saja? Karena tabel tersebut bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Dengan menyimpan harga historisnya, laporan keuangan akan tetap akurat meski harga sudah berbeda di kemudian hari. Nah, kemudian masuk kepada bagian insert. Setelah struktur tabel terbentuk, kami mengisi database dengan data contoh yang merepresentasikan operasional depot secara realistis. Aturannya sama kayak membuat tabel sebelumnya. Yang pertama, kami masukkan data 4 pelanggan dengan status member dan non-member. Kemudian 5 pegawai dengan jabatan yang beragam mulai dari kasir, kurir, operator pengisian, hingga admin. Dan nama-namanya adalah nama anggota kelompok kami sendiri. Ada pula 2 supplier dari CV Sumber Air Murni dan PT Tirta Sejahtera. Serta 5 produk varian mulai dari galon isi ulang 19 liter seharga Rp6.000 hingga air kemasan dalam kemasan dus. Kemudian untuk data transaksinya, kami membuat 5 pesanan dengan status yang beragam, selesai, dibayar, dan diproses. Kemudian mencatat juga pembayaran menggunakan 3 metode yang umum digunakan seperti tunai, kris, dan transfer. Nah, data-data ini sengaja dibuat semirip mungkin dengan depot air isi ulang konvensional. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagian terakhir, yaitu 3 laporan operasional yang dihasilkan dari database ini menggunakan perintah di MLS Select. Nah, mengapa laporan ini itu penting? Sebuah sistem basis data itu tidak hanya bernilai karena kemampuannya menyimpan data. Yang jauh lebih penting itu adalah tentang kemampuannya untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan bisnis. Nah, 3 laporan berikut ini tuh dirancang sebagai spesifik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis yang dihadapi pemilik depot setiap harinya. Nah, yang laporan pertama itu menjawab pertanyaan produk mana yang paling laku dan berapa total pendapatannya. Nah, query ini menggabungkan tabel detail pesanan dengan tabel produk menggunakan perintah join. Kemudian menjumlahkan penjualan yang dikelompokkan per produk dengan fungsi sum dan group by. Ada satu keputusan desain yang penting di sini, yaitu pendapatan dihitung dari kolom harga jual, bukan dari harga yang ada di tabel produk saat ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini tuh memastikan laporan tetap mencerminkan nilai transaksi yang sesungguhnya, bahkan setelah harga produk berubah. Hasilnya diurutkan dari produk dengan pendapatan tertinggi, sehingga informasi terpenting langsung terlihat di baris yang paling atas. Kemudian laporan kedua, pembelian per supplier. Nah, laporan kedua ini tuh menjawab pertanyaan dari sisi pengadaan. Supplier mana yang paling banyak kita belanjakan dan berapa nilainya. Nah, di sini kita menggunakan 3 tabel sekaligus, yaitu pembelian, supplier, dan detail pembelian untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Ada teknik khusus yang kami gunakan, yaitu fungsi count distinct untuk menghitung jumlah transaksi. Alasannya, satu transaksi itu bisa memiliki beberapa baris di tabel detail pembelian. Jadi jika menggunakan count biasa, satu transaksi akan terhitung berkali-kali sesuai jumlah produknya. Dengan distinct, setiap transaksi itu hanya dihitung sekali. Laporan ini berguna untuk mengevaluasi ketergantungan kita terhadap masing-masing supplier. Nah, kemudian laporan ketiga, status pemesanan dan pembayaran. Nah, laporan ketiga ini tuh menjawab pertanyaan operasional yang sangat praktis. Pesanan mana yang sudah dibayar dan mana yang belum. Untuk ini kami menggunakan teknik left join ke tabel pembayaran, bukan join biasa. Perbedaannya itu sangat krusial. Jika menggunakan join biasa, pesanan yang belum memiliki pembayaran akan otomatis hilang dari hasil laporan. Jadi dengan left join, semua pesanan tetap muncul. Hanya saja kolom pembayaran untuk pesanan yang belum lunas akan bernilai 0. Ini membuat pemesanan berstatus diproses, yang belum dibayar langsung mudah teridentifikasi sehingga pihak depot itu bisa segera menindaklanjutinya. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Secara keseluruhan, sistem basis data yang kami rancang ini mencakup seluruh siklus operasional depot air minum, dari pelanggan memesan, pegawai melayani, pembayaran diproses, pengiriman dilakukan, hingga stok dipantau dan dipenuhi kembali dari supplier. Sistem ini dibangun dengan pendekatan yang struktur, dimulai dari pemahaman mendalam tentang proses bisnis, kemudian perencanaan
IR model, konseptual, dan logikal, hingga implementasi nyata di MySQL lengkap dengan 3 laporan operasional yang siap digunakan. Kami berharap sistem ini dapat menjadi solusi nyata bagi pengelolaan depot air minum yang lebih modern dan terorganisir. Terima kasih atas perhatiannya.